Oke, ini di video ini aku mau cerita tentang, pengalaman dan pelajaran yang aku dapatkan di umurku yang sekarang 20-an lebih, dan ini berkaitan tentang cara yang paling efektif, untuk belajar. Most time of our life itu kan sebenarnya kita pasti belajar kan. Ibaratkan kayak lu, setiap hari berjumpa dengan orang pun sebenarnya kita juga belajar. Cuman sekarang kondisinya adalah di level dimana kita tuh bener-bener ingin belajar, misalnya contohnya ingin belajar suatu skill, ingin mendalami itu dan kita ingin want to be the master or monster in this field. Jadi ibaratkan begini, ini, yang aku berpikir kenapa ya aku baru tahu ini di umurku yang, sekarang gitu. Ibaratkan kalau aku tahu ini dari umurku lebih cepat, lebih muda, aku yakin aku, mungkin bisa lebih baik lagi. Tapi sebenarnya di balik dari itu semua, tidak boleh ada penyesalan dalam hidup. Karena at least lu udah sampai di titik ini pun itu sudah sangat, bersyukur sekali gitu kan. Jadi ini adalah aku sebenarnya adalah tipe orang yang, senang belajar, eee, termasuk juga senang membaca buku, dan pokoknya intinya curiosity-ku itu lumayan tinggi terhadap, segala hal. Ibaratkan kayak aku tuh senang mempelajari hal-hal yang baru. Tapi sayangnya adalah aku tuh belum menemukan, cara belajar yang paling efektif, bukan yang paling cocok, tapi cara belajar yang paling efektif yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah, eee, top dan mencapai, apa yang mereka inginkan di bidangnya. Jadi aku tuh baru mendapati sekali gitu dan ini aku tahu dari, apa namanya, dari mentorku. Jadi dia bilang kalau cara yang paling efektif belajar itu adalah belajar misalnya contoh ini pesan buat ini ya, buat pelajar, buat kalian yang pelajar atau kalian masih kuliah, tapi sebenarnya bisa juga sih untuk orang-orang yang sebenarnya udah apa namanya, udah lanjut usia gitu. Ibaratkan orang yang udah 30-an gitu. Ini sebenarnya masih bisa gitu, cuman, lebih lebih tapi ini lebih lebih relate ke orang yang pelajar lah aku bilang, karena kalau misalnya kita ngomong tentang belajar kan pasti berkaitan dengan pelajar atau orang yang masih di, bangku, edukasi atau bangku, persekolahan, baik itu SD, SMP, SMA maupun perkuliahan. Jadi, cara yang paling efektif belajar itu adalah aku udah lama banget dan aku baru tahu ini sekarang kayak gitu, adalah ketika kita mempelajari suatu hal, kita pelajari suatu hal itu sedalam-dalamnya, sejauh yang kita bisa dan kita belajar di atas rata-rata. Ibaratkan gini, kalau lo mempelajari sesuatu hal, kalau bisa sampai muntah lo. Kalau bisa sampai mual lo. Jadi ibaratkan kayak gini, kalau misalnya lo mempelajari satu hal nih, kayak misalnya skill lo dibilang ini kalau misalnya kayak kalau misalnya skill contohnya kayak digital market. Kalau misalnya lo memang pengen mempelajari skill lo di bidang digital marketing, lo pelajari sampai mampus. Lu telan tai-tainya, lu telan semuanya sampai lu bener-bener ahli dan expert di bidang itu. Sampai lu nggak punya pertanyaan lagi tentang berkaitan dengan keilmuan itu. Maksud gue gini, kalau misalnya, eee eee, jadi sebelumnya gue tuh belajarnya itu apa ya, random sekali gitu. Jadi ibaratkan gue tuh rajin belajar, tapi apa yang gue pelajari tuh random. Jadi kayak nggak spesifik gitu. Nah ternyata setelah gue bertanya sama mentor gue, cara yang paling efektif belajar itu adalah yaitu tadi, kita belajar suatu hal tuh konsisten, kita butuh waktu. Misalnya contohnya aku kasih yang realistis ya, misalnya kita ingin mempelajari, misalnya digital marketing. Nah itu digital marketing, lu pelajarin digital marketing itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lu nggak boleh lihat apapun atau mempelajari apapun selain dari, hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing. Misalnya contohnya, lu misalnya buka media sosial, yang di media sosial lu FYP-nya itu di TikTok tuh FYP-nya itu tentang, digital marketing. Begitu juga di YouTube lu tutorial cara digital marketing. Terus kayak misalnya contoh kayak, ini ya, eee, di IG lo juga begitu. Terus kayak sampai setiap waktu lu yang paling luang, waktu luang lu, misalnya waktu luang lu waktu santai lu mau scroll up, ini media sosial, itu juga harus berkaitan dengan itu gitu. Ini yang gue pelajari dan gue belum pernah mendengar ini sebelumnya. Dan you know what? I exactly know how that feel. Aku bener-bener tahu gimana rasanya belajar itu yang bener-bener kayak mau muntah, sampai yang kayak ketika aku belajar itu, aku kayak udah paham aja gitu, kayak itu sesuatu hal yang udah bener-bener menancap dan bener-bener mentok di kepalaku. Aku nggak tahu sih kalau kalian tuh, paham atau enggak apa yang aku sampaikan, tapi yang penting aku sampaikan aja. Karena gini, sebenarnya aku juga membuat video inilah bukan kayak cuma-cuma aja gitu buat video. Aku juga buat,
aku juga buat video ini juga sebagai bahan tempat aku untuk berlatih. Karena aku termasuk orang yang berpikirnya kurang sistematis, mungkin itu adalah hasil dari belajarku eee, yang tidak sistematis dan itu sedikit random. Jadinya ilmu atau apapun informasi yang masuk ke otakku itu tuh randomly gitu. Jadi aku punya, eee, kekurangan yaitu ketika aku bisa menyimpulkannya di kepalaku, tapi aku agak sulit untuk menjabarkannya ke orang lain. Jadi ini sebenarnya video-video aku buat ini adalah cara aku juga untuk melatih diri aku biar supaya aku tuh lebih mudah gitu, lebih menata menata apa yang ada di pikiranku dan apa yang aku ucapkan itu selaras gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa, "Lu nggak susah kayak begitu?" Bos, semuanya susah, ya susah. Gua aja ngomong kayak gini belum tentu kalian ngerti gitu ya. Kalau misalnya pun kalian nggak ngerti, gue nggak peduli sih. Sebenarnya kayak gue tuh buat video ini buat gue sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh kayak berlatih untuk ke diriku sendiri. Ya mau malu lah, mau dibilang orang apa, gue nggak peduli gitu. Dan sebenarnya aku pernah dengar satu statement bahwa ketika kamu melatih sesuatu itu di hari pertama sampai hari ke 100 itu pasti akan mempunyai progres yang berbeda. Kamu bandingkan progres kamu di hari pertama dengan progres kamu di hari yang ke 100. Di situ aku baru memahami bahwasanya oke, proses and metode it's so important gitu. Jadi kayak proses itu juga harus benar-benar strategiin dan itu sangat-sangat penting gitu. Ya aku nggak tahu sih apa yang terjadi, apa yang ada di kepalaku itu sebenarnya adalah karena memang efek dari hasil belajarku, tapi aku rasa iya sih. Mungkin kalau misalnya aku belajar lebih sistematis dan lebih tertata, mungkin aku juga orangnya nggak terlalu lompat-lompat. Jadi mungkin kalian tuh juga sadar ya kalau aku tuh ngomong emang agak sedikit melompat-lompat gitu. Tapi gue nggak masalah sih dengan itu sebenarnya. Kayak yang penting apa yang gue pikirkan itu, yang penting gue dapat apa yang aku inginkan kayak gitu. Ibaratkan kayak gue dapat mindsetnya, gue dapat ilmunya gitu. Tapi in the other hand of that gitu, aku tetap belajar juga untuk mengupgrade diriku karena ya aku pikir tadi kan. Selain itu aku juga bisa kayak gini aku cerita ke kalian, sharing-sharing ke kalian itu juga salah satu caraku untuk melatih cara berkomunikasiku dan cara berpikirku secara sistematis. Jadi teman-teman, intinya adalah kalian kalau misalnya kalian mau belajar, belajar sampai fokus, kalau bisa kan sampai pengen bener-bener mual gitu mempelajari hal itu. Kalau kalian belum mual, belum pengen muntah ngeliat hal itu berarti kalian belum 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 dalam mempelajarinya. Dan yakinlah ketika kalian mempelajari sesuatu hal itu dengan konsisten sampai sedalam-dalamnya itu waduh, kalian punya confidence yang berbeda dengan orang yang tidak tak yang dengan orang yang hanya tahu aja gitu. Karena gini, ketika kita mempelajari sesuatu itu secara dalam, kita tuh nggak cuman hanya tahu, tapi kita punya conviction. Conviction itu ibaratkan keyakinan yang lu nggak akan tergoyahkan dengan siapapun gitu. Mau orang bilang A, B, C, dan D, ya lu tahu jawabannya walaupun lu nggak mesti harus mendebat orang-orang tersebut gitu. Karena pengetahuan lo itu dibarengi dengan conviction yang ada di dalam diri lo. Jadi ibaratkan kayak itu kan bener-bener powerful banget gitu yang baru aku tahu sekarang gitu. Ya, it's okay gitu. Dan aku mau sebenarnya ya ibaratkan kalau misalnya aku bisa memindahkan apa yang ada di dalam pikiranku, ilmu yang aku dapatkan dari pengalamanku selama ini, bisa aku pindahin transfer pengetahuan melalui PLS mungkin aku mau transfer ke semua orang gitu. Karena ibaratkan kayak aku tuh agak susah untuk menjelaskan dan menerjemahkannya ke orang-orang gitu. Jadi aku selalu bilang ke misalnya teman-teman aku misalnya ada yang nanya kayak gitu kan ke aku selalu bilang kayak aku susah menjelaskannya tapi kalaulah ibaratkan boleh kita di kepala aku ini masukin ke flash disk, isi kepala aku dimasukin ke flash disk, aku bagiin ke kalian, aku bakal lakuin itu. So teman-teman, kalau kalian masih punya keresahan yang sama kayak aku, nggak keresahan juga lah ya. Kalian posisinya sama kayak aku, good luck. Karena sebenarnya kalau misalnya kita punya keresahan yang sama itu berarti kita dalam satu frekuensi. Itu artinya kita sama-sama mencari hal itu gitu. Aku yakin juga kalau misalnya kalian yang dipertemukan di video ini pasti kalian mencari hal yang berkaitan dengan ini walaupun nggak exactly ini gitu. So teman-teman tetap semangat buat belajar. Mudah-mudahan kalian paham apa yang aku sampaikan. Kayaknya ini udah kepanjangan banget. Aku udah kebanyakan bacot. Semoga kalian dapat apa yang apa yang ingin aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ada masukan silakan tulis di komentar. See you in the next video. Bye bye.